jadi kita sekarang nih mau bincang-bincang sedikit, sebentar aja sih, paling 10-15 menit. Kita mau berbincang-bincang tentang observasi yang sudah kita rencanakan besok nih. Jadi tujuan perbincangan kali ini itu adalah menggali potensi Bu Lana sebagai guru dalam menyiapkan pembelajaran dan juga menggali potensi Bu Lana untuk mengenali tentang kebutuhan siswa Bu Lana. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran besok nih, apa Bu Lana sudah merumuskan tujuan pembelajaran? Oh, sudah Bu Amel. Apa sih tujuan pembelajaran untuk besok? Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok adalah yang pertama, setelah melakukan proses pencarian informasi dari media yang dipilih, murid dapat menentukan nilai sekelompok uang dengan percaya diri. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, murid dapat menentukan nilai sekelompok uang yang senilai dengan harga barang dengan benar. Yang ketiga, setelah menentukan nilai sekelompok uang yang senilai dengan harga barang, murid dapat mempresentasikannya dengan terampil. Oh, jadi sudah disusun 3 tujuan pembelajaran berarti ya? Iya. Baik, karena tujuannya sudah dirumuskan, bagaimana dengan area pengembangannya Bu Lana? Apakah Bu Lana sudah menentukan area pengembangan yang ingin Bu Lana capai untuk pembelajaran kali ini? Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan besok adalah yang pertama, kompetensi sosial emosional, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga disiplin positif, dan yang terakhir adalah kenyamanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Baik, berarti ada beberapa hal yang Bu Lana ingin kembangkan ya. Jadi apakah Bu Lana sudah memiliki strategi tertentu nih untuk mencapai area pengembangan yang sudah Bu Lana tentukan? Tentunya ada Bu, saya akan menyusun RTP di mana dalam RTP tersebut pembelajarannya akan berdiferensiasi, berisi muatan sosial emosional, serta akan menyelipkan budaya disiplin positif dalam pembelajaran. Baik, lalu apakah ada strategi lain yang sudah Bu Lana siapkan selain RTP Bu Lana? Selain itu, saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan juga saya akan menyiapkan sumber pembelajaran yang berasal dari YouTube, buku, dan lingkungan sekitar siswa. Wah, terlihat bahwa persiapannya Bu Lana sudah cukup matang ya. Saya jadi penasaran nih bagaimana supervisi kita besok. Tapi setelah supervisi, kita bisa bertemu lagi kan Bu untuk berbincang-bincang tentang hasil supervisi yang telah saya lakukan? Tentunya bisa Bu, nanti kita akan atur jadwal, mungkin di hari yang sama atau keesokan harinya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Lana. Selamat pagi Bu Lana, apa kabar nih hari ini? Selamat pagi juga Bu Amel. Saya sedang bersemangat nih Bu, ingin berbincang-bincang tentang pembelajaran yang kemarin telah saya laksanakan. Oh iya, jadi hari ini kita akan berbincang tentang pembelajaran yang kemarin ya. Nanti kita juga akan merefleksikan hasil observasi saya yang kemarin. Untuk sebelumnya, saya ingin tahu nih, setelah kita bercakap-cakap ini, Bu Lana ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita? Saya sih berharap nantinya dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi kemarin, sehingga nantinya saya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi Bu Lana ingin pembelajaran Bu Lana ke depannya menjadi lebih baik lagi, selalu lebih baik seperti itu ya Bu Lana. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran kemarin ya Bu Lana, kalau dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Lana, pembelajaran yang kemarin sudah ada di angka berapa Bu Lana? Sebenarnya saya sih sudah cukup puas ya Bu dengan pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin. Menurut saya pembelajaran kemarin itu ada pada angka 7,5. Beberapa area pengembangan yang telah saya rencanakan sudah terlaksana, walaupun memang masih ada beberapa hal yang mungkin kurang optimal Bu. Oh, jadi sudah di angka 7,5 ya. Tadi Bu Lana mengatakan bahwa sudah ada beberapa area pengembangan yang sudah tercapai begitu. Kita coba bicarakan itu dulu ya Bu Lana.
Menurut Bu Lana bisa diceritakan area pengembangan mana saja yang menurut Bu Lana sudah dapat Bu Lana capai di pembelajaran kemarin? Kan ada 4 area pengembangan yang telah saya rencanakan. Yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, ada budaya positif. Nah, untuk yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar siswa, saya berusaha mewujudkannya dengan mengupayakan lingkungan kelas agar tetap bersih, tidak panas, dan melakukan pengaturan meja yang nyaman bagi siswa. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan diferensiasi konten dan proses yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan untuk pembelajaran disiplin positif, sosial emosional, saya menggunakan teknik mendengarkan musik untuk uh, meningkatkan kesadaran penuh siswa sebelum pembelajaran tersebut dimulai. Oh iya, saya setuju sih Bu, karena dari observasi yang saya lakukan kemarin juga ketiga area pengembangan itu saya lihat sudah tercapai di Lana. Nah, tadi Bu Lana sempat mengatakan bahwa ada satu area pengembangan yang masih belum optimal begitu. Apa Bu Lana bisa ceritakan pengembangan yang mana itu, area pengembangan yang mana yang menurut Bu Lana belum optimal? Dari keempat area pengembangan tersebut, saya rasa yang paling sulit untuk saya terapkan di kelas adalah pada area pengembangan yang keempat, yaitu disiplin positif. Karena pada saat pembelajaran berlangsung, saya masih melihat beberapa siswa masih suka bermain, ribut di kelas, bahkan keadaan kelas juga sempat gaduh pada saat pembelajaran. Sehingga saya merasa kesulitan sekali dalam menerapkan disiplin positif tersebut di kelas. Oh, jadi di area pengembangan disiplin positif ya Bu Lana. Iya. Menurut pendapat Bu Lana, kira-kira kenapa ya Bu Lana sulit menerapkan area pengembangan itu? Jadi kenapa Bu Lana sulit menerapkan disiplin positif di kelas? Sebenarnya saya menyadari sih Bu ya, bahwa masa anak-anak itu kan masanya untuk bermain. Fokus anak-anak juga tidak sepanjang fokus orang dewasa. Sehingga mungkin hal tersebutlah yang terkadang menyebabkan anak-anak lupa akan aturan bagaimana seharusnya bersikap di dalam kelas. Oh, jadi ini lebih ke sering lupa aturan seperti itu Bu Lana. Bu Lana ada pendapat tidak kira-kira apa yang bisa Bu Lana lakukan untuk membantu siswa mengingat aturan dan bagaimana harus bersikap di kelas? Mungkin ini Bu ya, perlunya kita untuk membuat keyakinan kelas. Memang sih kelas saya memiliki keyakinan kelas, sehingga mungkin hal tersebut yang menyebabkan kadang terjadinya perbedaan pandangan antara saya dengan siswa. Setuju sih Bu, keyakinan kelas memang cukup penting ya untuk dibuat di dalam kelas. Kalau begitu Ibu ada rencana tidak dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini mau seperti apa kira-kira? Saya akan mengajak anak-anak untuk merencanakan keyakinan kelas tersebut. Saya juga akan menyamakan pemahaman dengan siswa tentang bagaimana harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sebelum pembelajaran, saya juga akan kesepakatan kelas bersama siswa. Oke, jadi Bu Lana akan membuat keyakinan kelas dan berdiskusi dengan siswa tentang aturan-aturan yang ingin Bu Lana terapkan di kelas ya. Iya, betul. Kalau begitu, kira-kira ada hal lain yang bisa membantu Bu Lana mungkin supaya proses pembuatan keyakinan kelas ini berjalan lebih efektif mungkin Bu Lana? Sebelumnya saya akan menyiapkan kertas poster dulu untuk membuat keyakinan kelas. Nanti saya juga akan menambahkan tanda tangan siswa pada keyakinan kelas tersebut sehingga nantinya akan menimbulkan kesan yang lebih mendalam bagi siswa tentang keyakinan kelas tersebut. Oh iya Bu Amel, bukannya sekolah kita baru membeli mesin laminating ya? Oh iya, benar. Nanti saya akan melaminating keyakinan kelas tersebut sehingga nantinya akan menjadi lebih awet. Oh iya, mesin laminatingnya baru waktu ini datang, jadi mungkin itu bisa membantu. Soalnya kan sering tuh posternya sering mengelupas, Ya, mungkin dengan belum lagi anak-anak iya, yang suka. anak-anak suka tangannya Iya, gitu. betul. Jadi dengan dilaminating mungkin bisa ini ya lebih awet. Iya. Setuju sih Bu Lana, kayaknya itu seru sekali. Iya. Kalau begitu kapan nih Bu Lana mau mulai melakukan perumusan keyakinan kelas ini? Tentunya secepatnya Bu. Mungkin mulai hari Senin saya sudah mulai mempersiapkan semuanya Bu. Wah, oke. Tapi sayang sekali waktu kita sudah mau habis. Iya. Nggak terasa ya. Saya jadi penasaran bagaimana kelanjutan tentang disiplin positif nanti di kelas 2. Nanti kita bisa cari waktu lagi kan Bu Lana untuk mengobrol tentang bagaimana hasil dari perumusan keyakinan kelas yang sudah Bu Lana rencanakan. Ya, bisa kok Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Lana. Ya, makasih. Oh ya, apa yang sudah Bu Lana dapatkan sekarang kalau setelah kita mengobrol ini?
Nah, dari percakapan kita ini, saya jadi mendapatkan banyak ide, Bu. Semoga ide-ide tersebut nantinya bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Aduh, senang sekali deh mendengarnya. Terima Iya. kasih ya Bu Iya, Lana, sama-sama. semoga membantu